Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelindungan-Mu, untuk kasih-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, karena firman itu kami yakin menjadi kekuatan, membuat roh kami menjadi kuat Tuhan dalam kami menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertobatan. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 8 dan 9. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, profesi sebagai pemungut cukai pada zaman Yesus sangat dibenci oleh orang banyak, karena membuat orang itu menjadi kaya raya dengan mengeksploitasi masyarakat yang ada di tempat itu. Dia dibenci sebab dianggap sebagai lintah darat dan kaki tangan penjajah Romawi. Ia menjadi kaya raya karena berhasil memeras rakyat. Tetapi Zakheus pada saat itu tidak merasa bersalah. Dia tetap merasa benar walaupun dia dibenci oleh banyak orang. Bagi Zakheus dan orang-orang lain, yaitu temannya, pencapaian dan keuntungan dan kekayaan lebih utama daripada reaksi orang-orang yang memusuhinya. Jadi secara insani mereka sangat tidak mungkin berubah. Tetapi Yesus datang kepada Zakheus. Tuhan Yesus masih membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang menghidupi keserakahan dengan cara memeras sesamanya itu. Yesus datang dan memanggil Zakheus untuk menawarkan diri tinggal di rumahnya. Dan Zakheus menyambut dengan baik. Zakheus berubah total, ia bertobat. Dan jika ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh dari hartanya dia berikan pada orang miskin. Itulah pertobatan Zakheus yang dinyatakan dalam bentuk tindakan yang mengembalikan hak orang yang dirampasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak dari kita mengartikan pertobatan itu sebatas penyesalan. Oh, saya menyesal melakukan itu. Saya menyesal melakukan ini. Tetapi berjalan dengan waktu, hal itu dilakukan lagi. Itu bukan pertobatan, Bapak Ibu, tapi penyesalan. Penyesalan sebatas ekspresi emosional, tapi belum merupakan wujud kehidupan yang dibaharui. Pembaharuan cara pandang, orientasi dengan berperilaku kehidupan yang berubah secara total dan radikal, yaitu dari kehidupan duniawi berubah menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah pertobatan. Pertobatan bukan sekedar ungkapan personal dalam kegiatan ritual agama,
dengan kita melayani. Tetapi pertobatan adalah pembaruan cara pandang kita. Cara pembaruan dalam kata-kata kita dan terlebih dalam tindakan. Sehingga kehidupan kita menjadi kehadiran yang mendatangkan berkat bagi sesama. Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku, kata Tuhan. Perayaan bulan baru dan Sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya yang disertai kejahatan. Yesaya 1 ayat 13. Maksudnya, kita tidak bisa menutup semua hal dengan kemunafikan, Bapak Ibu. Kita tidak dapat memukus kepalsuan dengan kita melayani, kita aktif di gereja. Sakius yang semula hidup dalam dosa, yaitu sebagai seorang pembohong, munafik yang menindas dan memanipulasi orang untuk kepentingan sendiri. Tetapi perjumpaan dengan Yesus telah merubah seluruh orientasi hidupnya. Ia telah membuang semua kebohongan. Ia telah membuang semua kepalsuan hidupnya. Dia tidak lagi dibungkus oleh kepalsuan. Karena hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa kita masih menyimpan kepalsuan dan kemunafikan hidup dalam hati kita? Jika itu masih berarti kita belum bertobat, Bapak Ibu. Pertobatan bukan hanya kegiatan ritual keagamaan yang seperti saya bilang, tetapi pembaruan cara pandang, pembaruan tutur kata dan tindakan. Sakius contohnya, yang semula hidup sebagai orang berdosa, sebagai pembohong yang menindas dan memanipulasi orang. Tetapi perjumpaan dengan Kristus telah mengubahnya seluruh orientasi hidupnya. Dia membuang semua kebohongan dan kepalsuannya dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Perlunya pertobatan itu harus nyata dalam kegiatan, tindakan kita. Kita dapat membungkus kepalsuan dan kemunafikan kita misalnya melalui kegiatan atau melayani Tuhan aktif dalam penggiat di gereja, memberi persembahan, membela orang-orang miskin dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan saleh tersebut dapat kita manipulasi menjadi kemunafikan apabila pertobatan kita tidak dilandasi oleh integritas diri, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Karena itu lakukanlah pelayanan Tuhan dengan pertobatan dan integritas diri yang lahir dari hati yang hancur serta jiwa yang remuk. Sebab tanpa pertobatan dan integritas diri, kehidupan kita akan jauh dari keselamatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ajar aku Tuhan untuk bertobat. Bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan segala hal yang jahat dan menuju hal yang baik dalam hidup ini. Bukan hanya sebatas menyesali Tuhan, tapi kami betul-betul mau berubah melalui sikap kami, melalui tutur kata kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat melakukan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tanpa pertobatan dan integritas diri, kehidupan kita akan jauh dari keselamatan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.